Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Man of the match Real Madrid versus Atletico Madrid. Thibaut Courtois layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Real Madrid versus Atletico Madrid, duel pekan ke-17 Liga Spanyol 2021-2022. Bertajuk El Derby Madrileno, pertandingan di Santiago Bernabeu kali ini dimenangi Real Madrid dengan skor meyakinkan 2-0. Atletico kesulitan menembus tembok tangguh Courtois. Dua gol kemenangan Madrid kali ini dicetak oleh Karim Benzema di menit ke-16 dan Marco Asensio di menit ke-57. Atletico mencoba melawan, tapi bermasalah dengan finishing. Penampilan impresif Thibaut Courtois juga jadi salah satu alasan Atletico Madrid gagal mencetak gol di pertandingan ini. Para penyerang Madrid patut diapresiasi untuk eksekusi peluang yang efisien, tapi aksi Courtois di laga ini tidak bisa diabaikan. Kiper Belgia ini membuat banyak penyelamatan penting. Meski kalah, Atletico membuat lebih banyak tembakan ke gawang. Total ada 9 tembakan, 6 diantaranya tepat sasaran. Meski begitu, Atletico harus gigit jari menghadapi penampilan impresif Courtois. Total ada 6 penyelamatan impresif Courtois di laga ini, termasuk menepis 2 tendangan bebas Thomas Lemar yang seharusnya bisa menjadi gol. Cuma kebobolan 1 gol dari 6 laga. Real Madrid nih bos. Real Madrid kembali menunjukkan kinerja positif di lini belakang saat berjumpa Atletico Madrid. Kini, Los Blancos hanya kebobolan 1 gol dari 6 laga terakhirnya di semua kompetisi. Laga melawan Atletico menegaskan bahwa Real Madrid adalah tim yang solid. Gawang Thibaut Courtois kembali nirbobol. Kini, Madrid tercatat hanya sekali kebobolan dari 6 laga terakhirnya. Saya sangat menyukai tim ini dari sudut pandang bertahan. Ini adalah area di mana kami telah berkembang pesat sejak awal. Kami menjadi tim yang lebih solid. Pressing kami tidak terlalu tinggi. Kami menyukainya, dengan blok yang lebih rendah kami punya peluang serangan balik, kata Ancelotti. Di awal musim, pertahanan Madrid menuai banyak kritik. Mereka kebobolan 4 gol hanya dari 2 laga awal. Los Blancos hanya mencatat 3 kali nirbobol dari 10 laga awal musim ini di semua ajang. Menurut Ancelotti, ada beberapa alasan di balik performa apik Real Madrid sejauh ini. Selain kualitas individu pemain yang bagus, Madrid juga mampu bermain sebagai sebuah tim. Para pemain berkomitmen ketika harus bertahan. Kami bermain sebagai sebuah tim, katanya. Para pemain ini bukan hanya individu dengan kualitas yang bagus. Kami adalah kumpulan individu yang bagus dan mampu bermain sebagai tim. Kami mampu menyatukan kualitas dan bekerja untuk target satu-satunya, menang, tegasnya. Carlo Ancelotti, Real Madrid belum pikirkan gelar juara Liga Spanyol. Real Madrid semakin tak tergoyahkan di puncak klasemen sementara La Liga setelah meraih kemenangan atas Atletico Madrid. Meski begitu, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyebut timnya belum memikirkan gelar juara. Real Madrid punya performa yang sangat bagus. Sementara itu, pesaing utama yakni Barcelona sedang terseok-seok. Namun, Carlo Ancelotti tidak mau banyak bicara soal gelar juara La Liga. Itu, pertanyaan gelar juara La Liga membuat Anda memberi banyak tekanan kepada saya. Kami favorit hari ini, Anda bisa bilang begitu, tentu saja. Kami melakukan lebih baik dari yang lain. Kami hanya fokus ke laga selanjutnya, karena penurunan konsentrasi bisa merugikan kami. Kami melakukannya dengan baik, dan harus terus kami. Hanya itu cara kami untuk meraih juara secepat mungkin, kata Ancelotti. Bukan hanya berjaya di La Liga, Real Madrid juga melaju cukup mulus di Liga Champions. Madrid lolos 16 besar dengan status juara grup. Los Blancos pun dijagokan sebagai satu di antara tim unggulan. Saya tidak tahu apa yang bisa terjadi di Liga Champions, kata Ancelotti. Seperti yang pernah saya bilang berkali-kali, kami juga akan kompetitif di Liga Champions. Tidak ada keraguan tentang itu. Kami akan berjuang sampai akhir di semua kompetisi yang kami ikuti, ucap Ancelotti. Real Madrid makin solid. Real Madrid melenggang mulus di puncak klasemen La Liga. Kemenangan demi kemenangan yang dikumpulkan tak lepas dari solidnya Madrid secara pertahanan. Real Madrid sukses membungkam rival sekotanya Atletico Madrid dengan skor 2-0. Ini adalah kemenangan ke-7 secara beruntun yang didapatkan Los Blancos di La Liga. Secara keseluruhan itu kemenangan ke-13 dari 17 pekan, dengan 3 laga lain berakhir imbang dan baru 1 kekalahan ditelan.
Salah satu kunci utama stabilnya Real Madrid sejauh ini adalah pertahanan yang solid sebagai sebuah tim. Ancelotti membentuk Los Merengues untuk bermain rapat dengan pertahanan blok rendah demi memaksimalkan kecepatan para penyerang lewat serangan balik. Gaya itu terbukti efektif. Tim ini bikin saya yakin karena saya tahu apa yang bisa mereka lakukan di lapangan. Mereka menangani pertandingan dengan sangat baik, sangat berkomitmen secara pertahanan. Mereka bermain sebagai sebuah tim, ungkap Ancelotti. Mereka bukan cuma individu-individu dengan kualitas besar. Yang membuat perbedaan di babak pertama adalah kami bermain sebagai sebuah tim dengan kualitas individu yang besar, tapi juga mampu menyatukan dan bekerja menuju satu tujuan, yakni memenangkan laga buat Real Madrid, kata Ancelotti. Magnifico Benzema. Real Madrid tak terbendung di Liga Spanyol setelah menghempaskan Atletico Madrid dengan skor 2-0. Karim Benzema terus ngegas dengan menyumbangkan 1 gol. Striker top Prancis itu kembali menjadi starter El Real setelah cuma bermain 17 menit di kandang Real Sociedad pekan lalu. Pada derby Madrid kali ini, Benzema menjebol gawang Atletico di awal babak pertama. Dengan gol itu, Karim Benzema berarti sudah mengemas 18 gol dalam 21 penampilannya di seluruh kompetisi musim ini. Opta mengemukakan, Benzema sudah membuat 36 gol sepanjang 2021 di semua kompetisi. Jumlah gol terbanyak si pemain dalam satu kalender selama berkostum Real Madrid. Benzema masih berpeluang menajamkan produktivitasnya menyusul jadwal jelang pergantian tahun. Selanjutnya, Real Madrid akan menjamu Cadiz, lalu bertandang ke Athletic Bilbao yang menandai laga terakhir klub di 2021. Kontribusi penyerang berusia 33 tahun itu membantu El Real terus menguasai klasemen La Liga. Madrid kini mengoleksi 42 poin, unggul jauh dari pesaing terdekatnya Sevilla dan juara bertahan Atletico Madrid. Saat ini kami solid, kami penuh percaya diri, dan kami semua bekerja dengan baik sebagai sebuah tim. Anda bisa melihatnya di atas lapangan, kata Asensio. Itu penting kalau kami ingin memenangi titel La Liga. Masih ada banyak pertandingan untuk dimainkan. Kami memang dalam posisi bagus, tapi kami harus terus mendekati pertandingan seperti sekarang. Kami dilarang berpikir terlalu jauh, tapi kami harus menang. Itu yang terpenting, kata Asensio. Lima tahun tak terkalahkan, Real Madrid terlalu perkasa untuk Atletico Madrid. Real Madrid berhadapan dengan Atletico Madrid di Santiago Bernabeu. Madrid tampil dominan atas Atletico. Menurut statistik WhoScored, Real Madrid mampu mencatatkan penguasaan bola sebesar 62,1%. Dari segi peluang, Real Madrid melakukan 7 kali percobaan dengan 3 diantaranya mengarah tepat sasaran. Sementara itu, Atletico Madrid melepaskan 8 tembakan dengan 5 menuju ke gawang Real Madrid. Hasilnya, Real Madrid berhasil mempecundangi Atletico Madrid dengan skor akhir 2-0. Dengan hasil ini, Real Madrid kian kokoh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2021-2022. Kemenangan atas Atletico Madrid ini juga semakin mempertegas keperkasaan Real Madrid dari sang tetangga. Dilansir bolasport.com dari Espana, Real Madrid kini tercatat sudah tak terkalahkan dari Atletico Madrid dalam 11 laga beruntun di Liga Spanyol. Rinciannya adalah Real Madrid sanggup memetik 5 kemenangan dan 6 laga lain berujung imbang. Real Madrid terakhir kali keok dari Atletico Madrid adalah pada Februari 2016 atau 5 tahun lalu. Kala itu, Real Madrid tumbang 0-1 dari Atletico Madrid di hadapan 70.000 lebih penonton yang hadir ke Santiago Bernabeu. Satu-satunya gol yang bersarang ke gawang Real Madrid dicetak oleh Antoine Griezmann pada menit ke-53. Hasil lengkap undian ulang 16 besar Liga Champions 2021-2022. Otoritas sepak bola Eropa UEFA resmi mengulang undian 16 besar Liga Champions 2021-2022. Sejumlah pertandingan menarik akan tersaji di fase knockout ini. Undian 16 besar UCL ini sebenarnya sudah digelar beberapa jam yang lalu. Namun karena kesalahan teknis di software, sehingga undian harus diulang. Untuk mencegah kesalahan yang sama terulang, UEFA menambah satu langkah di undian ini. Setelah software menunjukkan siapa saja tim yang bisa dihadapi, maka tim-tim tersebut akan divalidasi oleh panelis independen dari UEFA untuk mencegah situasi serupa terjadi. Undian ini masih dipandu oleh Sekretaris Deputi UEFA, Giorgio Marchetti. Sementara Andre Arshavin juga akan membantu jalannya pengundian ini. Di hasil undian ini ada 2 partai yang bisa dilabeli sebagai big match. Laga pertama adalah Inter Milan. Mereka yang awalnya harus bertemu dengan Ajax Amsterdam, kini mereka harus berhadapan dengan Liverpool. Sementara PSG yang awalnya bertemu dengan Manchester United, kini mereka bertemu lawan yang sama beratnya. Mereka akan menghadapi Real Madrid. Di undian ulang ini ada satu hasil yang sama dengan undian pertama.
Laga itu adalah Chelsea kontra Lille. Di undian pertama, Chelsea dipertemukan dengan Lille di undian ke-7. Sementara di undian ulang, kedua tim kembali dipertemukan di undian ke-5. Berikut ini adalah hasil lengkap undian 16 besar Liga Champions. UEFA mengkonfirmasi bahwa pertandingan 16 besar Liga Champions akan dimulai pada bulan Februari 2022. Tim runner-up akan bersatu sebagai tuan rumah terlebih dahulu. Untuk leg pertama akan digelar pada tanggal 22 sampai 23 Februari 2022. Sementara leg kedua akan digelar 8 sampai 9 Maret 2022.